Salam, jumpa lagi di dalam pelayanan mimbar GKM Eklesia. Saudara-saudara, hari ini kita masuki masa raya Natal dan kita masuki Advent yang terakhir sebelum kita tepat merayakan hari Natal tanggal 25 Desember. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun terlebih dahulu mari kita bersama-sama meminta Roh Kudus untuk membimbing kita, memimpin kita untuk memahami firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan, Engkau melimpahi kami dengan sabda-Mu. Dan hari ini juga Tuhan kami bersyukur karena Engkau hendak bersabda kepada kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami rindu untuk mendengarkan. Biarlah Engkau memberkati pencerahan di dalam pikiran kami, perasaan kami, emosi kami, di dalam hati kami, supaya kami boleh melihat sabda-Mu dengan jernih. Dan kami boleh memiliki relasi yang dekat kepada Tuhan, sehingga kerinduan kami untuk semakin dalam menikmati hadirat Tuhan, boleh tercapai melalui pendengaran firman Tuhan. Berkati kami sekalian ya Tuhan, di masa raya Natal ini kami sungguh-sungguh menikmati betul-betul apa yang menjadi sabda-Mu di dalam narasi-narasi kelahiran-Mu, di mana melalui kelahiran-Mu itu kami dikuatkan, harapan kami dikuatkan, dan Engkau benar-benar menyertai kami dan dekat dengan kami. Sehingga kami menjadi orang-orang Kristen yang berbahagia, menikmati setiap momen Natal dengan baik dan boleh menjalani tradisi surgawi ini dengan ucapan syukur yang berfokus kepada Tuhan. Dan lebih dari itu semua Tuhan, berikanlah kekuatan kepada kami, orang-orang beriman, untuk melakukan firman Tuhan. Kami tidak sekedar menjadi pengagum firman-Mu, tetapi kami ada pelaku firman-Mu yang akhirnya mewujud di dalam buah-buah roh. Hidup yang bersaksi menjadi garam dan terang dunia. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu, kepada Yesus Kristus, Sang Putra Natal. Kami serahkan doa ini. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini saya berikan tema Yesus Putra Yusuf dari Nazaret. Yesus Putra Yusuf dari Nazaret. Firman Tuhan terambil dari Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25, demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ia didapati mengandung dari Roh Kudus. Karena Yusuf suaminya seorang yang benar dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Namun ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka." Semuanya itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengannya sampai Maria melahirkan seorang anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara-saudara yang berbahagia ialah kita yang membaca, mendengarkan, merenungkan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Saudara-saudara, Yesus Putra Yusuf dari Nazaret
Biasa saudara-saudara sebuah narasi yang besar, ada saja tokoh-tokoh yang menonjol, ada juga tokoh-tokoh yang tidak menonjol, ada juga tokoh-tokoh yang hampir terlupakan. Yang menonjol itu sering dipuja-puja, sering muncul di dalam tulisan-tulisan, di dalam khotbah-khotbah, di dalam kisah-kisah drama, Natal dan sebagainya. Tetapi ada sosok-sosok yang mungkin jarang sekali untuk disinggung, dikupas. Tetapi hari ini kita akan melihat satu tokoh yang memang jarang disinggung. Faktanya memang perjanjian baru tidak banyak menulis. Perjanjian lama tidak merekam sekalipun ada nama yang sama. Ya, yaitu Yusuf, saudara. Yusuf bukan tokoh yang sentral. Tetapi Yusuf dipakai Tuhan menjadi sebuah wadah bagi sebuah keabadian. Yusuf ditulis di dalam Injil dan namanya itu benar-benar tercatat dalam keempat Injil. Dan ini membuktikan narasi tentang Yusuf sekalipun porsinya sangat kecil dibanding Maria, dibandingkan para gembala, dibandingkan orang Majus. Tetapi Yusuf itu ditulis dengan jelas bahwa dia memiliki karakter yang luar biasa. Dia bisa dijadikan teladan sebagai seorang bapa. Dia bisa dijadikan teladan sebagai seorang beriman. Dia bisa dijadikan teladan bagaimana seorang laki-laki itu harus menjaga kekudusan. Menjaga kekudusan ini tampaknya hari-hari ini sesuatu yang asing. Mungkin saudara kalau ngomong mengejar kekudusan, menjaga kekudusan, saudara mungkin dibully hari-hari ini. Tetapi firman Tuhan mencatat seorang tokoh yang bernama Yusuf, yang menjadi suami Maria, yang menjadi bapaknya Yesus Kristus itu. Dia adalah orang muda yang menjaga kekudusan. Dia punya integritas. He is a noble person. Dan kita akan mendapati pelajaran-pelajaran rohani berdasarkan figur seorang yang bernama Yusuf dari Nazaret ini. Yusuf sendiri tidak terkenal, saudara-saudara. Nazaret sendiri tidak terkenal. Bahkan di dalam literatur Yahudi, di dalam perjanjian lama, nama Nazaret itu tidak dicatat. Bahkan ketika Natanael itu mendapatkan berita bahwa ada juru selamat yang datang, yaitu orang Nazaret itu, spontan dia nyeletuk gitu saudara-saudara di dalam Injil Yohanes itu. Apakah ada hal yang baik yang muncul dari Nazaret? Saudara-saudara, ini sebuah sindiran sebenarnya. Ini membuktikan bahwa Nazaret itu yang kecil. Di situ lahir seorang bernama Yusuf. Dan dia mengambil Yesus itu sebagai anaknya. Sekalipun bukan anak kandung. Tokoh yang sering terlupakan. Tetapi setiap narasi Natal selalu disebutkan. Walaupun porsinya kecil. Inilah Tuhan. Tuhan itu sekecil apapun kita. Sekecil apapun saudara. Seminoritas apapun keberadaan saudara. Selemah apapun keberadaan saudara. Bapa yang ada di surga itu tidak pernah melupakan saudara. Dia selalu memperhatikan kehidupan saudara. Sekalipun dunia melupakan, dunia menutupi, dunia ini sok nggak tahu, tidak care. Ada satu pribadi yang care. Bagaimana Allah yang ada di surga itu memilih Yusuf untuk menjadi mitra di dalam pelayanannya, di dalam keabadannya di bumi itu. Mari saudara-saudara kita melihat sebuah pelajaran yang luar biasa. 3 hal yang bisa kita pelajari dari karakter Yusuf. Di sini dikatakan Yusuf itu adalah orang yang benar. Di sini dikatakan bertunangan dengan seorang Yusuf. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ia didapati mengandung dari Roh Kudus. Ya, karena Yusuf suaminya seorang yang benar, sedek itu saudara-saudara, kalau dalam bahasa Ibraninya atau dikaios dalam bahasa Yunaninya, ya,
Ini membuktikan orang yang benar-benar hidupnya itu diperkenan Tuhan. Hidupnya itu layak diteladani. Hidupnya itu selaras dengan Taurat Tuhan. Kehidupannya itu terpandang dan dia itu benar-benar baik di mata Tuhan. Dia adalah orang yang benar dan tidak mau mencemarkan nama baik istrinya di depan umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Saudara-saudara, ini belum action. Ini baru bermaksud, saudara-saudara. Masih dipertimbangkan di dalam hati. Tetapi Tuhan itu luar biasa. Dia mengetahui kedalaman hati seseorang. Saudara, dari Yusuf ini kita bisa mempelajari 3 hal. Yang pertama adalah mendapat kasih karunia. Yusuf ini sebagaimana kita mendapat kasih karunia. Yusuf itu mendapatkan jalan keluar atas masalahnya. Apa sih masalah yang dihadapi Yusuf? Masalah yang dihadapi Yusuf tampaknya sepele, cuma relasinya dia dengan Maria. Ini tampaknya masalah hati. Ya, kalau udah masalah hati ini masalah yang kompleks, saudara. Masalah yang rumit, pelik. Sangat susah sekali untuk dipecahkan kalau masalah menyangkut hati dan perasaan serta emosi, apalagi masalah itu dibumbui dengan romansa dan cinta. Ruwet, saudara. Gak gampang untuk menyelesaikan masalah ini, saudara-saudara. Kemudian Yusuf juga punya relasi dengan Maria yang begitu tegang. Satu sisi dia juga diperhadapkan dengan sanksi adat yang mengintai, yang bergelayu di dalam pikirannya itu kalau dia membuat keputusan A, lalu resiko adatnya itu apa? Misalnya, kalau dia benar-benar memutuskan Maria, maka Maria itu pun akan mendapatkan masalah. Apa masalahnya? Maria kena sanksi adat. Maria bisa dirajam batu, dihukum mati. Kalau sampai anaknya Maria itu yang gak jelas bapaknya lahir, saudara-saudara, ada sanksinya lagi, tertulis di dalam Ulangan 23 ayat 2 ya. Dikatakan Ulangan 23 ayat 2 itu begini ya. Seorang anak haram janganlah masuk jemaah Tuhan, bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan. Jadi kalau ada seorang anak lahir tidak diketahui bapaknya itu siapa, maka anak itu langsung dikasih stempel bahwa ini adalah anak haram. Anak haram itu selain tidak tahu bapaknya itu siapa, anak haram di dalam perjanjian lama itu adalah anak dari hasil nikah campuran dengan orang yang bukan orang Israel. Itu juga anak haram. Bayangkan saja Yesus lahir, lalu distempel begitu, dan mendapatkan sanksi. Berapa tahun? Tidak tahu tahunnya. Yang jelas 10 keturunan terhitung dari anak yang lahir itu tidak masuk jemaah Tuhan. Begitu menderita, begitu sengsara, saudara-saudara. Itu kalau Yusuf benar-benar mengambil keputusan, oke, saya akan menceraikan Maria. Seandainya Yusuf pun tidak menceraikan Maria, hatinya itu seakan-akan menolak, saudara. Tentunya dia akan dipermalukan oleh orang-orang yang ada di dalam kerabatnya. Ya udah gampang, saudara-saudara. Itu bukan anakmu, kenapa? Kamu kok mau menikahi dia? Ya? Menjatuhkan nama baik keluarga, meruntuhkan marga kita. Bikin malu, mencoreng muka kehormatan keluarga kita. Serba salah. Saya yakin Yusuf ini cinta mati. Sangat menyayangi Maria. Di dalam kekalutan seperti itu, saudara-saudara, Yusuf itu belum bertindak. Di sini dikatakan bermaksud. Di sini jelas bahwa Yusuf itu menimbang-nimbang dengan penuh perhitungan. Dia menimbang dengan matang, segala keputusan itu diperhitungkan. Tetapi justru disitulah dalam segala pertimbangan itu sebagai orang yang benar.
dia pun meminta pertolongan Tuhan. Dia mendapatkan kasih karunia dengan cara apa? Dia mendapatkan jalan keluar atas segala masalahnya. Tuhan mendatangkan kasih karunia-Nya dengan cara apa? Mengirim seorang malaikat berbicara kepada Yusuf. Saudara-saudara, di manakah kita itu sebagai orang-orang beriman mendapatkan jalan keluar dari segala masalah yang kita hadapi? Ketika kita mendengarkan suara Tuhan. Ketika kita itu mencari wajah Tuhan. Ketika kita itu membuka hati, telinga, pikiran kita untuk mendengarkan sabdanya. Di situlah terletak kasih karunia. Sebagaimana Yusuf diselesaikan masalahnya. Kita pun kalau kita mau mengandalkan Tuhan. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, menyerahkan segala usaha yang sudah kita lakukan sekaligus kita memohon pertolongan Tuhan. Disitulah letak kekuatan kita dan kita mendapatkan jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Jelas kita ketahui Yusuf pun akhirnya menikah dengan Maria. Ketika dia menikah dengan Maria, masalah asmara sudah selesai. Dan Yesus pun resmi menjadi anak seorang Yusuf dari Nazaret itu. Sehingga ketika Yesus lahir itu, statusnya adalah anak Yusuf. Bukan anak haram. Sekalipun bukan anak kandung. Nah inilah saudara-saudara. Ketika Yesus itu mengatakan, hai anakku kepada Anda dan saya hari ini. Disitulah kita itu diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita itu diadopsi secara sah menurut hukum Taurat. Jadi Yesus Kristus itu benar-benar juru selamat yang lahir. Dia itu Mesias. Dan Yusuf itu diperhitungkan secara sah menurut hukum Taurat bahwa Yesus itu adalah anak Yusuf. Yusuf itu ada bapaknya Yesus itu. Saudara-saudara, mari kita menjadi orang-orang Kristen yang mengandalkan pertolongan Tuhan supaya kita mendapatkan kasih karunia. Yang kedua, Yusuf itu mendapat reputasi yang baik. Reputasi yang baik, apa sih reputasi baik yang dimiliki oleh Yusuf itu? Yusuf itu tidak berprasangka buruk. Ya, dia mempertimbangkan dengan baik apa yang diputuskan itu. Tidak berprasangka buruk, tidak mau menjelekkan orang lain. Orang itu benar-benar mengambil keputusan dengan langkah-langkah yang disertai dengan keputusan yang damai. Di dalam menyelesaikan masalah, diselesaikan dengan baik, dengan diam, dengan tenang, dan dengan damai. Saudara-saudara, kalau orang itu menemukan kesalahan apa yang tidak baik pada orang lain, tirulah Yusuf ini. Dia bermaksud diam-diam, saudara-saudara. Nggak usah kowar-kowar gitu ya. Hari-hari ini apalagi menjelang pemilu ini, saudara-saudara, kalau pasangan capres satu dengan yang lain menemukan kesalahan itu seperti menemukan bongkahan emas, langsung diposting di sosial media, dipamer-pamerin, digali-gali sedemikian. Oh enggak. Yusuf itu ketika mendapati apa yang ada yang salah yang tampaknya pada Maria, dia diam saja. Dia menempuh jalan yang damai. Itulah yang namanya mendapat reputasi yang baik. Reputasi itu bukan berdasarkan pengakuan sepihak. Bukan berdasarkan titel. Bukan berdasarkan gelar. Tetapi reputasi itu subjektif. Maksudnya apa? Reputasi itu yang memberikan itu adalah orang lain. Bukan diri sendiri. Berdasarkan penilaian orang lain. Dan penilaian orang lain itu tidak cuma satu, dua, tetapi banyak orang. Sehingga orang itu mendapatkan reputasinya baik. Yusuf jelas dalam sepanjang Injil, 4 Injil itu mengatakan bahwa Yusuf itu punya reputasi yang baik. Ya, dia kurang apa sih? Dia adalah orang Israel yang benar. Dia itu juga orang Israel yang tulus.
di dalam Injil Lukas. Ya, dia juga menjadi orang yang taat kepada Taurat. Kenapa? Dia menyunat Yesus pada hari yang ke-8. Dan dia juga membawa Yesus ke bait Allah, mempersembahkan ya, sepasang burung merpati dalam hari pentahbiran Yesus itu. Itu pun tepat sesuai dengan Taurat Musa. Yusuf pun juga punya reputasi yang baik. Kenapa? Dia bertanggung jawab kepada bayi Yesus itu. Padahal kalau dihitung-hitung, saudara, Yesus itu ada sebuah keajaiban. Yesus itu adalah lahir dari sebuah keajaiban. Ini sebuah komunikasi yang penuh dengan misteri, yang tidak bisa kita selami. Tetapi dari catatan Alkitab, Injil itu mengatakan Yusuf itu, orang Nazaret yang adalah ayah Yesus itu, reputasinya itu baik. Reputasi tidak dibangun melalui harta. Reputasi tidak dibangun melalui pencitraan. Reputasi tidak didapatkan melalui iklan. Reputasi tidak dibangun melalui apa yang kita usahakan sendiri. Tetapi reputasi itu terbangun antara sebuah ketaatan terhadap firman Tuhan dengan penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi kehidupan kita. Saudara-saudara, ada sebuah kata-kata bahasa Inggris yang bagus yang bisa kita lihat ya. Begini katanya, think sincerity, speak honestly, and act integrity. Ya, jadi berpikirlah dengan tulus, bicaralah dengan jujur, dan bertindaklah dengan integritas. Integritas itu apa? Antara ucapan dan tindakan serta pikiran itu selaras. Banyak loh orang yang ngomongnya jujur tapi tindakannya menipu, saudara-saudara. Atau tindakannya menipu tapi sebenarnya ngomongnya aja jujur gitu. Saudara-saudara, kita dipanggil menjadi orang-orang Kristen yang punya reputasi baik. Dengarkan baik-baik pendapat orang terhadap saudara. Dengarkan baik-baik pendapat celoteh, gibah orang lain tentang orang Kristen. Jangan sampai kita didapati orang Kristen yang reputasinya buruk. Jangan memalukan Tuhan. Tuhan itu mengorbankan anaknya untuk lahir di dunia ini. Untuk membuat reputasi kita yang sudah jatuh dalam dosa itu dikembalikan sebaik mungkin. Jangan kita membalikkan lagi menjadi orang Kristen yang reputasinya buruk. Orang yang seperti itu bertobat. Minta pertolongan Tuhan. Yang ketiga, saudara, memperlakukan Maria dengan benar. Saudara-saudara, jadilah suami yang memperlakukan istri dengan benar. Ini spesial ini ya, susah kita pahami di ayat 25 ini. Tetapi tidak bersetubuh dengannya sampai Maria melahirkan seorang anak laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara-saudara, dia taat kepada Tuhan, menamai dia Yesus. Dan dia tidak melakukan persetubuhan dengan Maria. Ini menandakan bahwa Yusuf itu orangnya luar biasa. Dia berusaha mengejar kekudusan. Saudara, ayat 25 ya, hari-hari ini kita ini susah loh untuk memahami. Masa sih tidak berhubungan? Nah, zaman sekarang orang belum nikah aja sudah berhubungan kok. Ini sudah nikah kok nggak berhubungan. Susah kan? Kita hidup di zaman Hollywood. Kita hidup di mana seksualitas itu seperti sesuatu yang nggak berharga. Kita ini hidup di mana kekudusan seksual itu sepertinya sebuah mitos. Maka kita maklum untuk memahami di ayat yang ke-25 ini. Tetapi Yusuf itu adalah orang yang tulus. Dia bisa melakukan. Banyak orang tidak percaya. Bahkan seorang doktor teologi yang gelarnya S3 pun nggak percaya terhadap teks Matius 1 ayat 25 ini. Masa sih? Saudara-saudara, inilah kita hari-hari ini yang diracuni dengan begitu banyak hal yang menjejali hidup kita. Sehingga kita itu memiliki banyak sekali rintangan untuk mempercayai firman Tuhan itu.
Tetapi kita sebagai orang-orang Kristen percaya bahwa firman-Nya itu ya dan amin. Dan Yusuf di sini ada satu tokoh, seorang laki-laki yang benar-benar mengejar kekudusan. Dia melakukan sesuai apa yang difirmankan Tuhan itu. Dan Yusuf itu adalah orang yang tulus. Saudara-saudara, kejarlah kekudusan. Bagi anak-anak muda, kejarlah kekudusan seksual itu. Dan ini menjadi sebuah masalah hari-hari ini. Kalau ditanya ya, Pak Pendeta, dosa apa yang paling besar hari-hari ini? Dosa yang besar, paling besar hari-hari ini adalah dosa perzinahan. Dengan begitu besarnya, pekatnya, begitu luar biasanya dosa perzinahan itu. Sehingga orang untuk memahami kekudusan yang dimiliki oleh Yusuf itu sulit, saudara. Tetapi Anda dan saya hari ini kembali diperingatkan untuk menjaga kekudusan. Kejarlah kekudusan. Karena apa? Tanpa kekudusan orang tidak bisa melihat Allah. Jadi saudara-saudara, Yusuf itu adalah seorang yang tulus. Dia adalah orang yang dibenarkan. Dia juga adalah orang yang taat. Saudara-saudara mau dipakai Tuhan menjadi mitra keabadian di bumi ini? Saudara mau dipakai Tuhan untuk karya-karya yang besar? Saudara mau supaya saudara bisa bersaksi, menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita? Saudara mau menjadi orang-orang yang benar-benar reputasinya baik? Teladanilah Yusuf. Yusuf itu adalah orang yang mendapat kasih karunia. Dia juga mendapatkan reputasi yang baik. Dan dia menjadi laki-laki. Seorang suami yang mengejar kekudusan. Bila firman Tuhan hari ini dalam masa raya Natal, Yesus putra Yusuf dari Nazaret ini memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.